Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Apriliani Istikawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Penukal Abrap, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya harus memastikan bahwa penerapan konsep inti dari budaya positif diterapkan dengan konsep inti budaya positif meliputi yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol guru, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif. Disiplin positif, pendekatan yang mengajarkan bagaimana cara anak untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang berasal dari motivasi intrinsik yang mengacu pada kebajikan universal dan tidak berpengaruh pada adanya hukuman atau had. Kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, itu termasuk motivasi eksternal. Menjadi diri sendiri sesuai dengan yang diinginkan dan menghargai nilai-nilai yang dipercaya, itu termasuk motivasi internal. Ketiga, posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol menurut Diane Gosen. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Guru diharapkan menjadi posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru menggunakan metode segitiga restitusi sehingga diharapkan terwujud identitas positif pada murid. Keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Guru dan murid membuat kesepakatan mengenai keyakinan kelas yang berisikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan harus diterapkan. Kelima, segitiga restitusi. Saat guru di posisi manajer, guru akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan zaman. Trilogi pendidikan. Pendidikan sebagai wadah benih kebudayaan. Pada modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara diwujudkan melalui peran dan nilai guru penggerak yang dimulai dari diri guru, kemudian berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kaitan antar materi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak. Visi guru penggerak sebagai perwujudan dan disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak akan dilaksanakan dengan membuat prakarsa perubahan menggunakan metode EI dan metode baca. Selanjutnya, pada modul 1.4 budaya positif. Budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang muncul akibat dari perwujudan dari terlaksananya prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah yaitu, saya mengira bahwa budaya positif ini dapat timbul dengan peraturan dan hukuman, serta kita dapat mengkontrol orang lain. Setelah saya mempelajari mengenai budaya positif ini, ternyata untuk menciptakan budaya positif ini harus dimulai atau dikontrol sendiri dari setiap warga sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Guru harus paham posisi kontrolnya dan kebutuhan murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang emosinya kurang terkendali atau sering marah-marah. Saya memposisikan diri sebagai manajer menggunakan metode segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tenang ketika menghadapi masalah karena saya sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara yang baik dalam menangani masalahnya, juga merasa termotivasi untuk terus menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan keyakinan kelas atau budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelumnya, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan kepada murid adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya sering merasa emosi, tidak terkendali, dan merasa bersalah karena telah menghukum murid. Setelah mempelajari modul ini, ada posisi kontrol guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi yang dampak memunculkan motivasi internal murid. Perasaan saya tenang, senang, dan merasa penting untuk melakukan komunikasi yang efektif kepada murid supaya memiliki rasa tanggung jawab. Perbedaannya terlihat dari perubahan sikap saya kepada murid dan perilaku murid menunjukkan perubahan yang lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini dapat dilakukan di rumah dan menjadi karakter baik yang kuat pada diri murid. Baiklah, itu tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.